Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Lasana dari Prodi BKP YIN Madura. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang peran dan fungsi teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita tahu apa sih teknologi informasi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari teknologi informasi atau yang biasa disingkat TI. TI ini merupakan seperangkat alat yang dapat membantu individu dalam mengefisienkan tugas-tugas atau pekerjaan seseorang. Dan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang kita kenal hanya memproses dan menyimpan data, melainkan juga mencakup mengirimkan informasi kepada peserta didik. Setelah kita mengetahui apa itu teknologi informasi, sekarang saya akan memaparkan tentang manfaat teknologi informasi bagi guru BK. Kemajuan TI sendiri memberikan kemudahan dalam berbagai hal, mempermudah proses pembentukan informasi, dapat mempermudah proses komunikasi, serta menghemat biaya dan waktu jika ingin melakukan komunikasi dengan orang lain yang jaraknya jauh. Adapun beberapa keuntungan bagi guru BK atau konselor dari penyelenggaraan bimbingan dan konseling dengan bantuan TI. Yang pertama, melatih konselor menjadi pribadi yang efektif dan efisien dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, menjadikan konselor sebagai pendidik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan penggunaan teknologi informasi serta komunikasi. Yang ketiga, konselor menjadi lebih terampil terhadap tren penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Yang keempat, menjadikan konselor memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber teknologi lain yang dapat dimanfaatkan dalam proses bimbingan dan konseling, menjadikan konselor lebih tertarik untuk mengembangkan perencanaan penggunaan teknologi dengan bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling. Yang kelima dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan evaluasi atau asesmen terhadap efektivitas penggunaan media komputer dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Baik, selanjutnya adalah peranan dan fungsi teknologi informasi di dalam BK. Sebagai berikut, yang pertama, publikasi. TI dimanfaatkan sebagai sarana pengenalan kepada masyarakat luas dan juga sebagai pemberi informasi-informasi mengenai BK. Seperti, apa sih BK itu? Seperti ini loh BK. Oh, ternyata kalau mau bimbingan atau konseling bisa melalui via online yang gak harus ketemu langsung. Yang kedua, pelayanan dan bantuan berdasarkan fungsi ini dengan bantuan teknologi informasi BK bisa dilakukan dengan format jarak jauh. Yang ketiga, pendidikan di dalam informasi yang diberikan melalui teknologi informasi mengandung unsur pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan TI dalam BK. Yang pertama, bertambahnya interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru. Yang kedua, pembelajaran bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tergantung kesepakatan antara konselor dan konseli. Yang ketiga, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi seperti asesmen konseli. Yang keempat, bisa menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Di samping banyaknya keunggulan dan manfaat yang menguntungkan dari teknologi informasi ini, ada pun beberapa kekurangan dari teknologi informasi ini di dalam BK. Yang pertama, kegiatan konseling melalui teknologi informasi dapat menimbulkan jarak, baik secara fisik maupun psikis di antara konselor dan juga konseli. Yang kedua, belum terdapat data-data, fakta, atau informasi yang objektif dari klien, sehingga pemahaman masalah kurang jelas. Yang ketiga, konselor tidak dapat memastikan bahwa kliennya ini benar-benar serius atau tidak. Yang keempat, informasi yang diterima dan diberikan sangat terbatas karena komunikasi yang dilakukan ini hanya satu arah. Yang kelima, media yang digunakan kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Yang keenam, klien kurang menggunakan media yang disediakan, kebanyakan langsung bertemu atau tatap muka secara langsung antara konselor dan juga konseli.